Episode 131-135. Reputasi Anda. Apa gunanya reputasimu? Bisakah reputasimu memperlakukan cucuku? Bai Hao mendengus dan berkata, hidup gabungan kalian semua bahkan tidak bisa dibandingkan dengan separuh hidup cucuku. Satu, kata-kata Bai Hao membingungkan Wang Meili. Dia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Tangkap Wang Meili, menantu perempuannya, dan semua orang dari keluarga Liu dan kurung mereka di penjara kamar dagang provinsi. Bai Hao memerintahkan dengan suara rendah. Para penjaga bertindak tegas dan menekan Wang Meili, Liu Xiaohong, dan yang lainnya ke tanah sebelum mulai menangkap mereka. Nona Jian, setelah kami menangkap mereka dan membawa mereka kembali ke penjara, tuan kami secara pribadi akan menginterogasi dan menghukum mereka. Jangan khawatir, meskipun mereka cukup beruntung untuk lolos dari kematian, mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Sekretaris itu mendekat ke arah Jian Xing 1R dan menjelaskan padanya. Jian Singer tidak berbicara. Apakah Bai Hao dapat menyelesaikan masalah ini atau tidak menentukan apakah dia akan menyelamatkan cucu kandungnya. Inilah kesepakatannya. Sisanya bergantung pada ketulusan Bai Hao. Jika pihak lain tidak tulus, maka tidak perlu membicarakan hal lain. Pada saat ini, Wang Meili, Liu Xiaohong, Liu Xiner, dan semua orang di keluarga Liu ketakutan terlihat di wajah mereka. Mereka tahu betul bahwa mereka menderita di tangan Jian Xing kali ini. Presiden Bai, tunggu sebentar. Wang Meili berkata pada Bai Hao. Bai Hao meliriknya, tapi dia tetap meminta penjaga untuk melepaskannya. Setelah Wang Meili kehilangan kendali, hal pertama yang dia lakukan adalah menamparkan keras Liu Xiaohong. Dasar sial, anakku sungguh tidak beruntung menikah denganmu. Anda mengatakan bahwa Jian Singer tidak berguna dan membunuhnya akan lebih mudah daripada membunuh seekor cacing. Bahkan Presiden Bai harus sujud padanya. Apakah ini yang kamu sebut tidak berguna? 1. Wang Meili mengertakkan gigi karena marah dan menerkam untuk menggaruk wajah Liu Xiaohong lagi. Beraninya kamu melibatkanku. Jika saya tahu bahwa Anda adalah orang seperti itu, saya akan menemukan seseorang untuk membunuh Anda secara langsung. Dasar jalang, aku tidak akan melepaskanmu meskipun aku menjadi hantu. Wang Meili tidak pernah menyangka dia akan memprovokasi orang sekuat itu kali ini. Justru karena Liu Xiaohong yang menghasutnya, dia menjadi begitu impulsif. Liu Xiaohong sangat ketakutan sehingga dia tidak berani bersuara dan membiarkan Wang Meili memukul dan menendangnya. Setelah menyerang Liu Xiaohong selama lebih dari 10 menit, Wang Meili akhirnya menahan amarahnya. Presiden Bai, saya punya pertanyaan untuk Anda. Siapakah Jian Singer yang membuatmu mengerahkan begitu banyak orang untuk membantunya? Wang Meili mau tidak mau bertanya. Bai Hao tidak mau menanggapinya dan meminta penjaga untuk menangkapnya. Bai Hao mengerahkan begitu banyak orang untuk menghancurkan Wang Meili dan keluarga Liu bukan karena latar belakang kuat Jian Singer, tetapi karena hanya Jian Singer yang bisa menyembuhkan cucunya. Sederhananya, ini adalah kesepakatan. Kemudian, Bai Hao menginstruksikan penjaga untuk mengundang semua reporter keluar. Tianmei Corporation akhirnya mendapatkan kembali kedamaiannya. Bai Hao tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Nona Jian, saya telah melakukan semua yang Anda minta. Kapan kamu bisa menyelamatkan cucuku? Jian Singer berkata, saya akan pergi bulan depan. Ketika Bai Hao mendengar ini, dia terlihat sedikit tidak senang. Nona Jian, Anda mengatakan sebelumnya bahwa selama saya membantu Anda menyingkirkan Liu Xiaohong, Anda akan segera merawat cucu saya. Titik 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 titik. Aku belum pernah mengatakan itu. Jian Singer mengangkat alisnya sedikit sambil berkata, saya ingin menyelamatkan cucu Anda, tapi tidak sekarang. Saya hanya bisa menyelamatkan 3 orang dalam sebulan. Saya sudah melakukannya 2 kali bulan ini. Adapun yang terakhir, saya sudah berjanji pada Tuan Tuali. Saya pribadi akan mendiskusikannya dengan keluarga Li. Melihat masih ada ruang untuk negosiasi, Bai Hao tidak mempersulit Jian Singer. Tidak ada gunanya kamu mencarinya secara pribadi. Bahkan jika Anda meyakinkan keluarga Li, saya tidak akan mentraktir cucu Anda bulan ini. Jian Singer menjelaskan dengan tenang, aku pernah melihat cucumu sebelumnya.
Penyakitnya tidak cocok untuk pengobatan segera. Dia harus dirawat sebulan kemudian. Saat dia mendengar ini, ekspresi mencurigakan muncul di wajah Bai Hao. Tidak hanya Bai Hao, tetapi yang lain juga tidak dapat memahami kondisi Jian Singer. Perawatan lebih baik dilakukan lebih cepat, tetapi Jian Singer ingin mengulur waktu. Presiden Bai, percaya atau tidak, keputusan saya tidak akan berubah, kata Jian Singer dengan tenang. Bai Hao terdiam cukup lama sebelum akhirnya berangkat bersama anak buahnya. Itu bagus. Korporasi akhirnya mengatasi kesulitannya. Sun Yue sangat gembira karena penilaiannya benar. Jian Singer memang orang yang cakap. Bahkan wakil presiden Kamar Dagang Provinsi tidak ada bandingannya dengan dia. Setelah lelucon ini, Sun Yue percaya bahwa mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Provinsi Iblis yang berani menimbulkan masalah bagi perusahaan Tianmei. Begitu masalah hari ini tersebar, semua orang akan tahu bahwa melawan perusahaan Tianmei berarti mencari kematian. Anda harus lebih memperhatikan urusan korporasi. Li Kun terluka parah, jadi biarkan dia pulih untuk jangka waktu tertentu, kata Jian Singer kepada Sun Yue. Baiklah, Sun Yue langsung menyetujuinya. Li Kun buru-buru berkata, Ketua, saya baik-baik saja. Cedera kecil ini akan sembuh dalam beberapa hari. Ada banyak hal di perusahaan yang belum ku ketahui, jadi aku tidak bisa beristirahat. Jian Singer sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu yakin tubuhmu baik-baik saja? Li Kun mengangguk dengan berat dan tersenyum sambil berkata, jelas tidak ada masalah. Efek dari resep yang Anda berikan kepada saya terakhir kali sungguh ajaib. Saya mengikuti resepnya dan pergi mengambil obatnya. Setelah meminumnya, luka saya sembuh dengan cepat. Ini hanyalah obat ajaib. Jian Singer mengangguk setelah mendengar ini. Resep itu memang bisa disebut resep ilahi. Itu adalah resep yang diberikan secara pribadi oleh mentornya kepadanya saat itu. Jian Singer berkata, saya ingin Anda menyelesaikan dampak negatif dari masalah ini dalam waktu seminggu. Satu-satunya persyaratan adalah kalian harus mengubah Tianmei menjadi perusahaan teratas di seluruh provinsi iblis. Baiklah, semua petinggi asteris-asteris mengangguk serempak. Sun Yue sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Apakah ada kesulitan? Jian Singer bertanya. Ketua, kesenjangan pendanaan Tianmei terlalu besar sekarang. Jika kami ingin mendapatkan kembali tempat di dunia bisnis, kami membutuhkan banyak uang, kata Sun Yue jujur. Jian Singer bertanya pada Sun Yue, aku punya banyak kebutuhan. Sun Yue mengeluh, diperkirakan lebih dari 5 miliar. Sun Yue menghela nafas. Ini hanyalah kesenjangan pendanaan awal. Pada tahap selanjutnya, kami akan membutuhkan lebih banyak dana. Mendengar ini, Jian Singer hanya bisa mengerutkan kening. Lelucon ini memang merupakan kerugian besar bagi perusahaan Tianmei, tetapi tidak membutuhkan banyak uang. Sun Yue tahu apa yang dipikirkan Jian Singer, jadi dia menambahkan, setelah kejadian ini, perusahaan Tianmei pasti akan menjadi terkenal. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat Tianmei lebih kuat, jadi kita membutuhkan banyak dana untuk mengembangkannya. Pada titik ini, Sun Yue berhenti. Jika Tianmei Corporation ingin membangun sebuah yayasan, ekspresi Jian Xing berubah serius. Dia tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu sekarang. Sisa puluhan juta di kartu itu bahkan tidak cukup. Pak Ketua, kalau keuangannya sulit pelan-pelan saja. Jika kita ingin Tianmei tumbuh dalam waktu singkat, biayanya akan mahal. Sun Yue tahu bahwa Jian Singer berada dalam posisi yang sulit, jadi dia menyarankan, tidak apa-apa. Anda tidak perlu khawatir tentang uangnya. Jian Singer tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya akan melunasinya. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda. Baiklah. Sun Yue mengangguk dengan berat, dia percaya bahwa beberapa miliar dolar tidaklah sulit bagi Jian Singer. Bahkan Presiden Provinsi Iblis, Bai Ilau, tidak layak untuk diperhatikan, jadi dia pasti memiliki kemampuan untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Jian Singer berkata dan meninggalkan aula, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Ketika dia melewati Hou Junlai, dia menghentikan langkahnya dan menatapnya sambil berkata, terima kasih, Tuan Hou. Hou Junlai ingin mengatakan sesuatu,
Tapi sebelum dia bisa mengatakan itu, Jian Xing'er sudah pergi. Jian Xing'er dan Hou Junlai saat ini seperti mitra bisnis biasa. Saat mereka berinteraksi, ada rasa jarak. Saat Jian Xing'er memanggilnya Tuan Hou barusan, Hou Junlai merasakan rasa asing yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat sedih. Ketika dia memikirkan tentang tahun-tahun yang mereka habiskan bersama, hati Hou Junlai sangat sakit. Setelah Jian Xing'er keluar dari aula, dia berjalan langsung ke pinggir jalan. Saat dia hendak berkendara kembali ke villa, dia tiba-tiba melihat sebuah mobil yang dikenalnya diparkir di samping mobilnya. Detik berikutnya, jendela perlahan diturunkan, dan wajah tampan Sang Guanding muncul di depan Jian Xing'er. Sepertinya aku tidak tahu apa-apa sebelumnya. Sang Guanding berkata sambil tersenyum, Wakil Presiden Kamar Dagang Provinsi Iblis membawa begitu banyak orang dari keluarga Liu untuk menimbulkan masalah bagi Anda. Saya pikir Anda tidak bisa mengatasinya sendiri, tapi saya tidak berharap Anda menyelesaikannya tanpa berusaha apapun. Orang-orang itu mungkin menyesalinya sekarang. Jika aku sendiri tidak bisa menangani masalah sekecil itu, maka sebaiknya aku tidak membuka perusahaan. Saya mungkin juga mencari stasiun kereta api untuk menjual mie. Jian Xing'er sedang dalam suasana hati yang baik, jadi dia bercanda dengan Sang Guanding. Sang Guanding tertawa kecil sambil berkata, kamu sedang menjadi pusat perhatian sekarang, jadi lebih baik berhati-hati. Ada lebih banyak masalah di depan. Sebagai perbandingan, hanya menjadi wakil presiden Kamar Dagang bukanlah apa-apa. Jian Xing'er mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu ketahui? Senyum perlahan muncul di bibir Sang Guanding saat dia berkata, aku tidak tahu apa-apa. Saat ini, Hou Junlai berjalan mendekat. Apakah kamu bebas sekarang? Saya ingin mentraktir Anda makan sebagai ucapan terima kasih kepada Tian Mei karena telah memilih kami untuk kerja sama jangka panjang. Ini akan membuat perkembangan masa depan perusahaan saya lebih mudah, kata Hou Junlai kepada Jian Xing'er dengan hati-hati. Dia sibuk, dia tidak senggang. Sang Guanding keluar dari mobil dan memeluk bahu Jian Xing dengan penuh kasih sayang. Jian Xing'er memutar matanya. Sang Guanding menggunakan trik lama yang sama lagi. Hou, Jian Xing'er akan pulang untuk makan bersamaku di sore hari, jadi dia tidak bisa menemanimu. Sang Guanding memandang Hou Junlai dengan provokatif sambil berkata, keterampilan kuliner Xing sangat bagus. Jika memang ingin makan bersama bisa langsung datang ke tempat kami. Aku tidak keberatan kita bertiga makan bersama. Hou Junlai tercengang saat mendengar ini, tapi dia segera sadar kembali. Tidak dibutuhkan. Hou Junlai tersenyum canggung saat dia mengucapkan selamat tinggal pada Jian Xing'er dan pergi. Setelah mobil melaju cukup jauh, ekspresi pahit muncul di wajah Hou Junlai. Sejak dia menceraikan Jian Xing'er dan mengusirnya dari keluarga Hou, tidak ada hari di mana Hou Junlai tidak menyesalinya. Dia sudah lama tidak bisa tidur nyenyak. Namun, dia tahu betul bahwa perasaan Sang Guanding terhadap Jian Xing'er sudah jelas, dan dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Setelah memaksakan diri untuk pulang ke rumah, Hou Junlai duduk di sofa dengan lelah. Perusahaan Tian Mei telah memperoleh kemenangan telak kali ini, dan perusahaan Hou Junlai juga lolos dari bencana. Mulai sekarang, perusahaan Hou Junlai akan menjadi mitra terdekat Tian Mei Corporation. Namun, Hou Junlai tidak sebahagia yang dia bayangkan. Junlai, apakah perusahaan Jian Xing tutup? Nyonya Hou menyelidiki. Bu, jangan tanya lagi. Perusahaan Tian Mei pasti hancur kali ini. Hou Xiaoyu menghela nafas pelan sambil berkata, pendukung kakak ipar adalah keluarga Li, tetapi keluarga Liu didukung oleh wakil presiden Kamar Dagang Provinsi. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, jadi hasilnya sudah diputuskan. Nyonya Hou berkata dengan ekspresi serius, Junlai, aku menasihatimu saat itu, tapi kamu tidak mendengarkan. Setelah perusahaan Tian Mei dihancurkan, perusahaan Anda pasti akan terlibat. Keluarga Liu tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kabar Jian Xing'er sekarang? Tuan Hou, yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya. Dia lebih mementingkan Jianer daripada perusahaannya. Meskipun Jian Xing'er bukan lagi menantu keluarga Hou mereka, selama bertahun-tahun,
Dia telah mengembangkan kasih sayang kekeluargaan terhadapnya. Jian Xing'er melakukannya dengan cukup baik. Mendengar Tuan Hou bertanya, Hou Junlai berkata, perusahaan Tianmei juga berjalan cukup baik sekarang. Presiden Kamar Dagang Provinsi Iblis, Bai Hao, secara pribadi tiba dan berurusan dengan keluarga Liu Xiaohong, dan ibu mertua dari wakil presiden. Semua orang yang hadir tercengang dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah sekian lama, mereka bertiga perlahan sadar kembali. Maksudmu Bai Hao membela Jian Xing'er? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Jian Xing'er mencapai kesuksesan sebesar itu? Bai Hao adalah sosok yang kuat di dunia bisnis Provinsi Iblis. Nyonya Hou tidak percaya. Hou Xiaoyu tidak bisa duduk diam lagi, jadi dia berdiri dari sofa dan mondar-mandir di tengah aula. Dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Keluarga Hou tahu betul bahwa Bai Hao setara dengan raja dunia bisnis di Provinsi Iblis. Bai Hao memiliki pengaruh besar dalam dunia bisnis Provinsi Iblis. Bahkan wajah Tuan Hou dipenuhi rasa tidak percaya. Itu hebat, itu hebat. Nyonya Hou menyeringai sambil meraih lengan baju Hou Junlai dan berkata, saat itu, ketika Tianmei Corporation sedang dalam masalah, semua perusahaan meninggalkannya. Hanya Anda yang bersedia terus bekerja dengan Tianmei. Sekarang, Jian Xing'er pasti akan tersentuh oleh ketulusanmu. Karena itu, Nyonya Hou melanjutkan, Anda harus mempertahankan Tianmei. Dengan Tianmei sebagai pendukung Anda, segalanya pasti akan berjalan lancar bagi perusahaan Anda di masa depan. Benar sekali, saudaraku. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berkolaborasi dengan Jian Xing'er. Kata Hou Yu bersemangat. Dia berharap dia bisa membujuk Jian Xing'er untuk kembali atas nama kakaknya. Kontrak sudah lama ditandatangani. Hou Junlai berkata dengan nada acuh tak acuh. Tianmei Corporation telah menandatangani kontrak kerja sama jangka panjang dengan saya. Sampai batas tertentu, kita akan berada dalam situasi yang sama di masa depan. Tuan Hou, Nyonya Hou, dan Hou Xiaoyu tercengang. Sekali lagi, mereka tahu betul apa maksud kontrak ini. Dengan kontrak ini, perkembangan perusahaan Hou Junlai pasti akan maju pesat di masa depan. Pada saat itu, uang akan terus mengalir masuk. Semua orang sangat bersemangat. Hanya Hou Junlai yang terlihat sedikit lelah dan berkata, saya akan ke atas untuk beristirahat. Dengan itu, Hou Junlai naik ke atas dan kembali ke kamarnya. Hou Xiaoyu mendekat ke telinga Nyonya Hou dan berkata, Bu, mengapa adikku tidak bahagia sama sekali? Apakah dia menemui masalah? Nyonya Hou berkata, itu benar. Junlai tampak lesu hari ini. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak bagus. Nyonya Hou tampak khawatir. Itu mungkin karena Jian Xing'er. Tuan Hou berkata, Jian Xing'er telah menjadi sosok terkenal sekarang, sehingga banyak pria yang mendambakannya. Wajar jika Junlai berada dalam suasana hati yang buruk. Kata-kata ini membuat ekspresi Ni Hao menjadi gelap. Ya, itu pasti Sang Guanding. Orang itu telah mengganggu Jian Xing'er dan mendambakan wanita yang sudah menikah. Dia terlalu tidak tahu malu. Kita harus memikirkan cara untuk membuatnya menjauh dari kakak ipar. Hou Xiaoyu tampak sangat khawatir. Ya, kita harus memikirkan caranya. Nyonya Hou mengangguk dengan berat. Jian Xing'er adalah menantu perempuan kami. Kita tidak bisa membiarkan siapapun merebutnya. Kita harus bekerja sama untuk membantu Junlai memenangkan kembali Jian Xing'er. Jika Junlai bisa berkumpul dengan Jian Xing'er, keluarga kami akan naik ke puncak. Tidak ada yang berani macam-macam dengan kita. Nyonya Hou diam-diam mengambil keputusan. Saat ini, bel pintu tiba-tiba berbunyi beberapa kali. Nyonya Hou sangat gembira dan buru-buru membuka pintu. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang datang bukanlah Jian Xing'er, yang dia harapkan, tapi Hou Qiang. Hou Qiang berdiri di depan pintu sambil tersenyum lebar pada Nyonya Hou. Di masa lalu, mereka adalah saudara miskin tanpa kekuasaan atau status. Tapi sekarang, dia tidak berani tampil di depan keluarga Hou. Hou Qiang berkata kepada Nyonya Hou, seluruh provinsi iblis sedang gempar. Presiden Kamar Dagang Provinsi, Bai Hao, secara pribadi datang dan menghukum orang-orang itu.
Tianmei Corporation telah menjadi perusahaan dengan potensi paling besar di seluruh provinsi iblis. Keluarga Liu benar-benar berada di luar jangkauannya. Beraninya mereka melawan grup Tianmei. Mereka terlalu kurang ajar. Jian Xing'er menghancurkan mereka dengan jentikan jarinya. Tentu saja, menantu perempuan dari keluarga Hou sangat cakap. Nyonya Hou sangat bangga. Dia adalah orang yang sia-sia sejak awal. Sekarang dia melihat Hou Qiang, yang selalu meremehkan mereka, menjilatnya. Dia merasa lebih bangga. Nyatanya, Hou bahkan merasa sedikit sombong. Saya selalu memikirkan Jian Xing'er. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan anakku menikahinya. Nyonya Hou tersenyum dan berkata, keluarga Hou hanya menginginkan yang terbaik. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan anakku menikahinya. Nyonya Hou tersenyum dan berkata, keluarga Hou hanya menginginkan yang terbaik. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkan anakku menikahinya. Nyonya Hou tersenyum dan berkata, keluarga Hou hanya menginginkan yang terbaik. Kamu sangat bijaksana. Hou Qiang tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dengan Jian Xing'er sebagai menantu perempuanmu, semua orang di Provinsi Iblis harus menghormatimu di masa depan. Tentu saja, jika Nyonya Hou punya ekor sekarang, dia pasti sudah mengibaskannya. Kali ini ayahku juga datang dan ingin mengucapkan selamat secara pribadi kepada Junlai. Hou Qiang tersenyum dan berkata, aku hanya tidak tahu apakah Junlai punya waktu. Tentu saja, Nyonya Hou buru-buru berkata. Di masa lalu, orang-orang dari klan dalam keluarga Hou sangat membenci mereka dan bahkan tidak mau mengakui bahwa keluarga mereka adalah bagian dari klan Hou. Sekarang, Hou Qiang yang tinggi dan perkasa secara pribadi datang untuk menjilat mereka. Bahkan kepala klan dalam keluarga Hou harus memberi selamat secara pribadi kepada Hou Junlai. Sekarang, Hou merasa sangat puas diri. Dia tahu betul bahwa perubahan sikap klan dalam terhadap mereka semua berkat Jian Xing'er. Saat ini, sebuah mobil mewah berwarna putih keperakan perlahan berhenti di pintu masuk villa. Kemudian, seorang lelaki tua dengan tongkat turun dari sana. Orang ini adalah kepala keluarga dalam keluarga Hou, Hou Gui. Ketika Tuan Hou, Nyonya Hou, dan Hou Xiaoyu melihatnya, mereka buru-buru berlari ke depan untuk menyambutnya. Setelah mengundang Hou Jun ke aula utama villa, Tuan Hou dan Nyonya Hou membuatkan teh untuknya. Kunjungan pribadi Hou Gui merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka. Ini adalah pertama kalinya keluarga Hou dihargai oleh anggota dalam keluarga. Cepat, naik ke atas dan panggil adikmu ke bawah. Suruh dia mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih. Nyonya Hou diam-diam menyodok Hou Xiaoyu sambil berbisik. Titik 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 titik. Baiklah, Hou Xiaoyu mengangguk berulang kali dan berlari ke atas dengan cepat. Setelah 5 menit berikutnya, Hou Xiaoyu menuruni tangga dengan ekspresi gelisah. Nyonya Hou mengerutkan kening dan bertanya, mengapa adikmu tidak turun? Hou Xiaoyu berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang salah dengan kakakku, tapi dia berkata bahwa dia tidak akan bertemu siapapun. Nyonya Hou sangat malu dan berkata dengan nada meminta maaf, saya benar-benar minta maaf. Ketika Hou Gui mendengar ini, dia mengerutkan kening dan terlihat sedikit tidak senang. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Setelah Hou Gui selesai berbicara, dia berdiri dan pergi. Hou Qiang buru-buru mengikutinya. Setelah mereka berdua keluar dari villa, senyuman di wajah Nyonya Hou memudar. Junlai benar-benar menjadi semakin tidak peka. Kepala klan dalam datang ke rumah kami untuk memberi selamat kepadanya secara pribadi, tetapi dia bahkan tidak melihatnya. Tuan Hou berkata, Junlai sudah sangat tua, jadi biarkan dia mengurus urusannya sendiri. Kenapa kamu selalu ikut campur? Dulu, saat kita pergi mengirim hadiah saat tahun baru, hadiah mana yang tidak dikembalikan? Sekarang Hou Gui telah datang jauh-jauh untuk menemui Junlai. Dia pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Karena itu, Tuan Hou melanjutkan, Junlai hanyalah mitra bisnis Jian Xing'er sekarang. Jadi jika Hou Gui benar-benar memintanya untuk membantu merekomendasikannya, dia akan berada dalam posisi yang sulit, jadi sebaiknya dia tidak melihatnya. Ya, kamu benar, Nyonya Hou mengangguk. Saat ini, telepon Hou tiba-tiba berdering.
Setelah panggilan pertama ditutup, panggilan kedua datang setelahnya. Nyonya Hou mengambilnya satu persatu. Hou Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bu, siapa itu? Siapa yang meneleponmu berkali-kali?" Nyonya Hou menjawab, "Kerabat nenekmu." Nyonya Hou tampak sedikit sombong. "Saya tidak tahu sudah berapa lama sejak kami memutuskan kontak. Baru saja, dia meneleponku berulang kali untuk menyusulku. Dia berkata bahwa dia ingin datang ke rumah kami sebagai tamu untuk melihat Junlai dan Jian Singer." Pada titik ini, nih, Hou tersenyum bahagia. Sebelumnya, mereka memandang rendah keluarga kami. Sekarang, mereka semua ingin merasa nyaman dengan saya. Itu semua berkat Jian Singer. Nyonya Hou sangat bersemangat. Tidak ada satupun kerabatmu yang mudah untuk dihadapi. Masing-masing dari mereka lebih sombong dari yang lain. Tuan Hou mendengus. Saat menyebut keluarga Nyonya Hou, Tuan Hou sangat tidak senang. Beberapa tahun yang lalu, ketika Tuan Hou Junlai membuka perusahaannya, dia masih kekurangan lebih dari 200.000 yuan. Jadi Tuan Hou tidak punya pilihan selain meminjam uang dari keluarga Nyonya Hou. Ketika orang-orang itu mendengar bahwa dia ingin meminjam uang, mereka bahkan tidak mengizinkannya masuk dan bahkan memarahinya. 200.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi keluarga Ni Hou, tapi mereka tidak meminjamkannya satu sen pun. Tuan Hou menyimpan dendam atas masalah ini bahkan sampai sekarang. Mereka berlebihan. Tapi kita juga harus merenungkan diri kita sendiri, kan? Nyonya Hou berkata, "Jika Anda mampu, kami tidak perlu meminjam lebih dari 200.000 yuan dari orang lain. Lagi pula keluargaku tidak menyukaimu karena kamu tidak mampu." Kata-kata ini menyentuh hati Tuan Hou. Saat itu, saya adalah seorang wanita muda yang kaya dan cantik. Adapun Anda tidak punya uang atau kemampuan yang mengesankan. Untuk menikahimu, aku memutuskan semua hubungan dengan keluargaku dan belum menghubungi mereka sampai sekarang. Nyonya Hou menghela nafas pelan sambil berkata, "Kali ini, saya setuju untuk membiarkan mereka datang karena saya ingin mereka melihat bahwa saya tidak membuat pilihan yang salah dengan memilih Anda saat itu." Tuan Hou merasa jauh lebih baik ketika mendengar ini. Jian Singer pergi ke rumah sakit. Saat dia tiba di pintu masuk rumah sakit, dia melihat pintu masuk itu dikelilingi oleh kerumunan. "Tolong biarkan aku pergi dulu. Saya telah menemui banyak dokter mengenai penyakit saya, namun tidak satu pun yang efektif. Saya mendengar bahwa keterampilan medis Dr. Li sangat bagus, jadi saya bergegas dari jarak ribuan mil. Jika saya tidak menemui Dr. Li hari ini, saya tidak akan pergi. Kamu bisa datang lagi dalam 6 bulan. Kenapa? Setidaknya ada 8.000 pasien yang dijadwalkan menemui Dr. Li. Selain itu, saya secara khusus menemukan seseorang untuk ditanyakan. Jika saya ingin berobat Dr. Li, biaya pendaftarannya saja 500.000. Semua orang di pintu berdiskusi dengan penuh semangat. Jian Singer mengerutkan kening saat mendengar ini. Sen Qiang keterlaluan. Biaya pendaftarannya saja mencapai 500.000. Orang biasa tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Jian Singer mengerutkan kening saat dia berjalan melewati kerumunan menuju lobi rumah sakit. Jian Singer menjadi terkenal akhir-akhir ini, tetapi tidak banyak orang yang melihat wajah aslinya. Oleh karena itu, bahkan jika Jian Singer berjalan melewati kerumunan seperti ini, tidak ada yang bisa mengenalinya. Jian Singer selalu suka tidak menonjolkan diri. Jadi ketika Sen Qiang meminta untuk mengambil foto dirinya sebagai publisitas, dia menolaknya tanpa ragu-ragu. Tidak hanya di rumah sakit, bahkan perusahaan Tianmei, Jian Singer, telah lama memberitahu Sun Yue bahwa identitas aslinya harus dirahasiakan. Kemarin, masalah perusahaan Tianmei telah menimbulkan keributan, dan hanya nama Jian Singer yang diberitakan, tetapi tidak ada catatan tentang dia. Nama Jian Singer sudah diketahui semua orang di Provinsi Iblis. Oleh karena itu, nama Jian Singer diketahui semua orang di Provinsi Iblis.